Nah, untuk perjalanan tadi malam karena gelap banget suasananya, jadi kita nggak bisa buat videonya. Cuman kondisinya itu selama perjalanan dari Taman Nasional Bukit Barisan. Oke, sekarang kita melakukan perjalanan lagi ke kota Muko-Muko. Mudah-mudahan perjalanan ini di kamera dia gitu. Ada ubur-ubur di sana. kita lagi di daerah Pugu Penengahan. Makan sarapan pagi dulu. Pagi guys, setelah cukup beristirahat tadi malam di kota Krui, pagi ini kita mulai lagi start dari jam 8.33 pagi. Targetnya hari ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Krui sampai ke daerah Gajah Mati dekat Kabupaten Muko-Muko. Mudah-mudahan semua jalan lancar. Kita singgah dulu untuk membeli cemilan. Assalamualaikum, pagi ini kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Muko-Muko targetnya. Nah, untuk perjalanan tadi malam karena gelap banget suasananya, jadi kita nggak bisa buat videonya. Cuman kondisinya itu selama perjalanan dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu, nah diharapkan kalau bisa jangan sampai malam di lokasi tersebut, karena hutannya benar-benar lebat banget, dan ketika kita masuk di senja itu aja udah seperti malam. Dan kondisi kiri kanan dari jalanan tersebut itu banyak yang longsor. Jadi kalau bisa dihindari untuk perjalanan malam melewati dari Taman Nasional tersebut. Nah, setelah dari Taman Nasional menuju kota Krui, itu memang masih ada rumah satu-satu dan juga penerangan jalan juga minim sekali. Jadi selama perjalanan tadi malam itu udah lintasan gelap, ditambah juga orang yang lalu lalang itu tidak sebanyak di kota-kota sebelum kita masuk Taman Nasional itu, memang agak deg-degan. Cuman tetap kita harus lanjutkan karena target kita kota berikutnya yang agak besar itu di kota Krui. Alhamdulillah dari Taman Nasional itu menuju Krui itu kurang lebih sekitar 2,5 jaman, dan jalannya juga cukup bagus ya. Setelah Taman Nasional itu jalannya juga bagus dan minim lobang, dan tetap safety karena banyak tikungan-tikungan. Nah, pagi ini dari kota Krui kita akan melakukan perjalanan lagi menuju Muko-Muko. Oke, sekarang kita melakukan perjalanan lagi ke kota Muko-Muko. Mudah-mudahan perjalanan ini dilancarkan dan dimudahkan dan tidak ada hambatan. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan kita saksikan view yang kita akan lewati selama perjalanan ini. Oke, kota Krui menuju Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Krui ini masjidnya yang kita lihat besar-besar dan cantik-cantik. Di kanan sawah, di depan pegunungan. Indah banget. Lintas barat. Dari kota Krui jalan masih bagus, mulus. Pemandangan pegunungan dan sawah. Dan ketemu lagi dengan tikungan-tikungan, kiri kanan pesawangan, dan kalau lewat malam ini gelap juga sih jalannya ya. Tapi sampai sini jalan masih bagus. Wow, dari sini kita sudah melihat laut dan indah sekali pemandangannya, kiri kanan hutan, perbukitan, dan ditemani oleh indahnya pesisir laut. Wow, alhamdulillah sungguh indah ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati selama perjalanan ini. Dan yang kita lihat ini lumayan panjang tripnya.
tidak habis-habisnya view pesisir pantai yang kita lihat sampai sejauh ini, sehingga tak terasa pula kecepatan kami juga agak dikurangi supaya kami bisa menikmati view pemandangan tepi pantai sepanjang jalan ini. Dan sampai di sini dari kota Kobe tadi juga banyak terdapat pemukiman yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kita agak aman ya kalau kita melintasi lintas barat ini. Tidak seperti yang tadi malam setelah Taman Nasional, itu memang sepi sekali dan memang ada rumah satu-satu. Tapi kalau yang kita lihat pagi ini masih ada rumah yang tidak terlalu jauh jaraknya antar satu dengan yang lainnya. Oke, kita istirahat sini dulu. Kita mau menikmati suasana pantai. Wah. Di Merah. Apa itu kayak gitu tuh? Nah, kita sekarang, Mama tangannya. Kita lagi di daerah Tugu Penengahan. Makan sarapan pagi dulu. Oke, lanjutkan lagi perjalanan setelah sarapan dan masih melihat view indahnya laut sepanjang jalan ini. Sudah perjalanan sampai sejauh ini, perjalanan yang kita rasakan itu dari segi jalannya sampai ini masih bagus, dan juga ketika kita melewati lintas barat ini kita akan masuk ke perkampungan. Setelah itu nanti akan melihat pemandangan laut lagi dan masuk perkampungan lagi seperti itu. Dan juga jalan ada yang lurus dan juga ada yang berkelok-kelok. Dan sepanjang jalan lintas ini kita juga akan melihat banyak sekali tumpukan-tumpukan kayu ya, mungkin kayak seperti kayu balak yang dijual juga. Dan kembali ini kita sedang melihat view di tepian pantai yang kita bisa nikmati selama perjalanan ini. Kita baru masuki daerah Pekon Lenong. Jalan masih bagus dan view masih di tepi laut.
Dan ini kita masuk lagi ke gerbang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ternyata kita melewati lintas barat ini, kita akan melewati 2 Taman Nasional Bukit Barisan. Dan ini view kalau di siang hari itu benar-benar hutannya masih sangat asri. Dan juga jalannya kalau yang kita lewati ini juga sedikit agak menyempit. Tapi memang lubangnya tidak terlalu banyak ya, karena udah ada juga yang ditambal-tambal. Nah, seperti inilah view yang kita rasakan, sensasi yang kita rasakan ketika melewati benar-benar Taman Nasional yang masih asri. Kita jalan di sini, tetap berhati-hati. Jalannya memang pas betul ya, jadi kalau ada truk berselisih kita harus berhati-hati. Ada monyet juga nih, tuh masih ada monyetnya. Tapi bagusnya nggak usah dikasih makan, nanti dia bergantung sama kita nanti, biar aja tetap dia mencari makan di alam. Ini jalannya benar-benar membelah hutan belantara sebelah kiri dan sebelah kanan kita ini. Jadi kalau malam ini feel-nya akan beda banget ya. Yang siang ini aja udah matahari ya banyak ketutup sama rindangnya pohon, apalagi kalau malam. Nah, emang sebaiknya kita tetap menghindari melewati Taman Nasional ini di malam hari. Takutnya kenapa-kenapa dari kendaraan atau nanti kondisi di jalan nantinya tentunya. Dan tidak jauh lagi kita akan memasuki perbatasan kota Bengkulu, nggak jauh dari keluar dari Taman Nasional ini. Dan ini merupakan gerbang terakhir dari Taman Nasional yang telah kita lewati. Dan di depan ini ada jembatan yang ikonik banget bagi para rider yang biasanya touring menggunakan motor akan sering berfoto di jembatan ini. Dan jembatan ini yang disebut dengan Jembatan Manula. Akhirnya kita sampai Jembatan Manula. Kasih nama abadi dulu di sini. Jauh dari Jembatan Manula, kita memasuki Gapura. Selamat datang di Provinsi Bengkulu. Sampai perbatasan ini jalan kondisinya bagus dan sedikit bergelombang, tapi masih nyaman dibawa berkendaraan. Nah, mudah-mudahan dari perbatasan Kampung Bengkulu ini menuju Kota Bengkulu juga bagus ya jalannya ya. Tadi view-nya kebanyakan hutan, sawan. Sekarang kita lihat apakah masih sama dengan keindahan alamnya. Kita lihat. Kota Nassal. Jalannya masih bagus sampai sini. Sedikit bergelombang. Dan jalan cenderung lurus. Tapi tetap
berhati-hati karena banyak hewan peliharaan warga seperti sapi, ayam yang berada di tepi jalan. Dan untuk lalu lintasnya cenderung sepi. Sampai di kota Nassal ini SPBU terbatas ya. Dari kota Krui tadi kita cuma melihat SPBU yang besar tuh ada 2. Lainnya cuma ada Kertashok. Dipastikan untuk bahan bakar visi penuh supaya kita berkendara lebih nyaman. Pertashop lagi ya. Jadi kebanyakan sampai di kota Nassal ini Pertashop. Sekarang kita berada di daerah Linau dan sebelah kiri kita ini ada pantainya. Dan jalannya bagus. Bagus, tidak banyak lubang. Sampai di kota ini jalan masih sepi dan juga jalannya bagus dan lancar dan enak sebenarnya untuk tancap gas. Tapi sekali lagi tetap kita berhati-hati karena hewan peliharaan banyak sekali lalu lalang di perlintasan dalam mobil ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga sampai sini kami juga belum bisa mengisi bensin karena SPBU yang besar jarang terdapat. Mudah-mudahan di depan sana ada SPBU yang bisa kita melakukan pengisian. Seperti inilah bentuk kota Kaur Selatan, dan selamat menikmati rupa dari kota Kaur Selatan. Setelah keluar dari kota Kaur Selatan, sampai sini kami juga belum menemukan SPBU yang besar untuk bisa melakukan pengisian BBM. Tapi setelah ini kita akan melewati jembatan yang sangat bagus banget view-nya. Tidak jauh dari jembatan tadi kita bertemu dengan desa kembali, dan kita tidak menemukan apa nama desanya, tetapi di sini jalannya lebar dan mulus sekali sehingga rasanya pengen tancap gas. Cuman ya karena rumahnya itu sangat mepet ke tepi jalan, ya tetap berhati-hati. Ditambah lagi juga banyak hewan-hewan yang peliharaan yang lalu lalang itu. Nah, dan di sini kita mulai nampak ya udah ada beberapa kebun-kebun sawit yang ditanam. Nah, ini jalannya mulus, lurus, dan enak sekali untuk kita gas sebenarnya.
lagi di sebelah kiri kita ditemani dengan view pesisir pantai yang indah dan juga banyak pepohonan kelapa dan disertai dengan jalan yang lurus dan mulus serta lebar. Enak sekali view yang kita lihat lewat lintas barat ini. Sekarang kita sudah sampai di daerah Padang Panjang di Bengkulu Selatan. Sampai di sini kita sampai di jam 12.40 siang. Sembari mencari tempat untuk makan siang juga, tapi belum ada tempat yang pas. Ayo kita lihat perjalanan ini sambil melihat view-nya. Desa Tanjung Kemuning. Cinta beras. Cinta beras. Baru melewati desa Tanjung Kemuning. Akhirnya kita sampai juga di SPBU, tidak jauh dari desa Tanjung Kemuning. Sini kita bisa lihat dulu sebentar, sholat, makan siang, dan mudah-mudahan bisa ada bensin pertalite yang kita dapatkan di sini. Alhamdulillah setelah kita beristirahat sebentar, kita melakukan perjalanan dan pas kita melakukan pengisian bahan bakar tadi, ternyata di sini untuk daerah Bengkulu seluruhnya sudah menggunakan sistem barcode. Jadi yang untuk BBM subsidi seperti Pertalite, solar itu harus menggunakan barcode untuk mendapatkan bahan bakarnya. Kalau enggak berarti kita harus menggunakan Pertamax. Jadi kita mau nggak mau harus mengisi Pertamax karena kebetulan kita belum ada barcode dari Pertamina. Oke, ayo kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini kiri dan kanan sudah banyak terlihat kebun sawit. Dari yang sebelumnya itu kita banyak melihat pohon kelapa, pesisir pantai. Di sini mungkin mulai kita agak sedikit ke tengah jalurnya, jadi sudah mulai banyak perkebunan sawit. Dan sampai sini juga jalannya masih bagus dan lebar-lebar dan relatif sepi. Kota Mana ini jalan cenderung lurus, lebar, dan tidak banyak lubang. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena jalannya sepi dan nanti tiba-tiba ada hewan peliharaan lewat atau anak-anak main di pinggir jalan. Sekitar jam 1 mata sudah mulai sayup-sayup. Cepat bisa sampai di Kota Mana. Akhirnya kita sampai juga di Kota Mana. Ini baru kita memasuki ke dalam kotanya. Di sini kita sampai sekitar jam 13.35 atau setengah 2 siang. Dan sampai sini juga kondisi jalannya masih bagus dan sedikit lubang dan jalan juga relatif sepi. Dan selama kita memasuki daerah Kota Mana ini juga banyak terdapat jembatan-jembatan dan juga penduduk kota yang kita lihat di sini juga sepi, mungkin karena siang ya atau bukan jam pulang sekolah, jadi kita lihat sangat sepi. Dan kotanya juga bersih dan jalan juga lebar-lebar. Nah, seperti inilah bentuk dari Kota Mana.
Dan kembali jalan mulai menyempit. Dan sekarang kita akan menuju kota Bengkulu karena kota besar yang kita tahu itu adalah di kota mana. Setelah itu lanjut ke kota Bengkulu. Dan kembali ini ada sungai yang kita lewati. Dan di sini kita bertemu dengan rombongan rider sepeda motor ya dari Jakarta. Mereka konvoy. Enak ya kelihatannya mereka konvoy bisa bareng-bareng. Dengan kita single trip aja nih. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat karena kita juga pengen melihat keindahan jalur lintas barat Pulau Sumatera dari Jakarta menuju Padang. Setelah itu akan lanjut ke Pekanbaru. Dan ini kembali sebelah kiri ini, sepanjang ini kita akan melihat view tepi pantai lagi. Dan jalan ini sangat lurus dan lumayan panjang. Dan seperti jalan tol ya, jalannya itu lurus dan lebar. Indah sekali view yang kita lewati sampai jalan ini. Alhamdulillah. Nggak ada kapalnya, Pak. Ada kapalnya nah, nggak ada ikannya. Nggak ada ikan. Iya, nggak ada ikannya. Tadi sekarang pohon kelapa. Kali kita masuk ke desa, cuman kita kurang tahu apa nama desanya. Dan ini seperti ini yang kita lihat, ini ada warga yang menyeberang tanpa melihat kiri kanan. Dan kita tetap harus berhati-hati dan waspada selama perjalanan jauh seperti ini, tambah kondisi fisiknya juga harus prima dan tetap fokus. Dan ini ada jembatan lagi dan kita lihat ke bawah lagi ada yang sedang cuci mobil, mandi di bawah sana. Indah sekali ya, kita lihat pemandangan dari sini. Di Desa Talo menuju Bengkulu. Kondisi jalan masih bagus dan sepi kendaraan, hanya warga lokal yang banyak berlalu lalang. Talo, jalan masih berkelok-kelok naik turun. Setelah dari mana? Kita sampai di daerah Seluma. Berapa jam lagi nih? Jalan masih berkelok-kelok dan kondisi jalannya bagus, tidak banyak lubang. Oke. Mana ya? Simpang 6. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kota Bengkulu, dan posisi kita sekarang ini masih di luar menuju ke dalam kota Bengkulunya atau di lingkar luarnya. Dan kita sampai di sini sekitar jam 17.49 atau sekitar jam 6 sore menjelang maghrib. Dan kita lihat di Google Map mungkin kita akan melewati lingkar luar aja untuk menghindari kepadatan lalu lintas di dalam kotanya. Tapi tentunya nanti akan kita lihat kondisi karena kita juga akan mencari makan malam karena stok makan malam kita udah habis untuk makan pagi dan siang tadi. Sembari juga kita harus mengisi BBM kembali. Jadi kita sedikit muter-muter di mana SPBU yang tidak terlalu padat di kota Bengkulu ini. Kita udah masuk Bengkulunya, tapi lintas luarnya biasa solar dari sepanjang ini. Ya solar
kan 200 meter solarnya. Karena susah nyari solar di sini. kiri 200 meter. Panjang sekali antenya solar di sini. Di sini solarnya. Pada SPBU masuk ke dalam kota. Tadi kita cari yang Pertalite, pada kosong semua. Ini sekarang dalam kota. Setelah kita lanjut lagi ke Muko. Oke, makan dulu. Kita baru keluar dari kota Bengkulu nih. Di makan malam. Ya, sekarang biasanya di Hotel Merah Putih, sekarang di Indomaret aja. Mumpung sepi Indomaretnya. Masih ada 5-6 jam lagi kita menuju ke Muko. Mudah-mudahan putus malam ini. Oke, setelah kita makan, kita sudah sampai ini di daerah Penampung Bengkulu sekitar pukul setengah 10 malam. Dan di daerah Penampung ini ternyata jalan utama yang kita ke daerah Ketaun itu sedang dalam proses perbaikan karena ada jembatan yang putus. Sehingga kita dialihkan ke jalan alternatif yang sedikit memutar ke atas. Sayangnya jalan alternatif ini juga ternyata sedang dalam proses perbaikan betonisasi sehingga ada buka tutup. Dan ini gambar Google Map yang harusnya kita lewati normalnya dari Penampung ke daerah Ketaun dan tidak bisa karena jembatan putus sehingga kita dialihkan ke atas dan agak sedikit memutar. Dan ya itu, kita ada juga beberapa titik yang sistemnya buka tutup. Mudah-mudahan kita segera bisa sampai di daerah Gajah Mati Muko. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kami di daerah Gajah Mati, Kabupaten Muko sekitar pukul 12:30 pagi. Dan kami akan berusaha di rumah saudara kami ini dulu sampai besok hari. Dan untuk lanjutan trip berikutnya dari kota Gajah Mati Muko ini akan kita sambung di part ketiga supaya video ini tidak terlalu kepanjangan. Kami akan berusaha membuat video ini sedetail mungkin, review kondisi jalan dan juga SPBU yang kita lewati. Semoga dari video ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang akan melintasi rute lintas barat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.